Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat Desa semua. Kembali kita berjumpa di ruang cakap SDGs Desa minggu ini, Senin 20 Maret 2023, bersama Kepala Badan BPI Kementerian Desa PDTT, Gus Ivan. Kita makin cakap, desa makin mantap. Selamat pagi, Gus Ivan. Selamat pagi, Wah, Ustadz. seger ini Gus ya, di hari pertama minggu ini, menjelang kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan semakin sehat ini Gus. Gus Ivan, ini topik pagi ini topik yang sangat relevan ya. Bagaimana kemudian desa di bulan-bulan Maret ini akan memulai tahapan pembangunan. Jadi mungkin Sobat Desa, teman-teman pegiat SDGs Desa yang mengikuti kegiatan kita pagi ini yang bisa mendapatkan pencerahan bagaimana Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa itu kan mengamanatkan ya, Gus Ivan ya, bahwa membangun desa diikuti oleh 4 tahapan atau didahului dengan serangkaian tahapan dimulai dengan perencanaan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman Sobat Desa juga pada hari ini akan berdiskusi bersama bagaimana sesungguhnya konsepsi pembangunan desa yang diamanatkan di Permendes 21 tahun 2020. Nah, mungkin untuk memulai diskusi kita pagi ini tentang pembangunan desa dalam praktek dan kaitannya juga dengan SDGs Desa, kita persilakan ke Gus Ivan. Tapi mungkin serius sambil santai ya Gus ya, supaya materi yang berat ini menjadi ringan, supaya desa bisa juga mendapatkan. Silakan Gus. Minggu-minggu pertama pasti yang ringan, Ustadz. Siap. Jadi hari ini itu jam 8 nanti ada perayaan peringatan, atau kalau istilah Pak Menteri Desa itu glorifikasi Desa Asri Nusantara. Sebetulnya bagaimana munculnya Desa Asri Nusantara itu memang dimulai dari kita perlu melihat jangan-jangan ada potensi-potensi dari desa yang memang bisa dinaikkan sampai level yang tertingginya. Dalam hal ini adalah level nasional itu. Makanya di hari ini ada peringatan Hari Desa Asri Nusantara. Ini tapi tidak akan dihitung sebagai permukiman desa, karena memang dianggap itu ketika kita melihat SDGs level global dan SDGs di level nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu dihitung sebagai kawasan permukiman untuk perkotaan. Jadi itu salah satu contoh bagaimana satu konsep yang baru itu bisa mengubah struktur pembangunan di level desa. Nah, ada hal yang menarik juga. Coba kalau kita lihat antara tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan di dalam Perpres nomor 59 tahun 2017 dengan Peraturan Presiden untuk percepatan SDGs pada sampai tahun 2024 nomor 222 tahun 122 tahun 2022. Jadi kalau kita lihat perbandingan, ini ada hal yang juga menarik di dalam perbandingan itu secara konseptual ya, karena kita pagi hari ini lebih banyak berbicara konseptual dan kemudian prakteknya. Bahwa pada awalnya di Perpres 59 2017 itu desa itu dihitung hanya untuk SDGs nomor 1
dan nomor 10. Nomor 1 itu berkaitan dengan kemiskinan di pedesaan, dan nomor 10 berkaitan dengan kesenjangan di pedesaan. Dan itu hitungan dari kesenjangan, kalau nomor 10, semakin banyak desa mandiri dianggap menurunkan kesenjangan secara nasional. Semakin banyak IDM-nya yang mandiri, semakin menurunkan kesenjangan nasional. Meskipun tetap hitungan awalnya adalah koefisien atau indeks Gini. Nomor 1 tentu saja berkaitan dengan kemiskinan. Nah, di peraturan presiden yang lebih baru tentang percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2024, ini kalau kita lihat, itu kemudian meningkat peran dari desa. Kita mengetahui itu kalau melihat dari lampiran Perpres itu di dalam peran dari Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa yang di situ menjadi representasi dari peran desa di 2017 ada 2 peran. Setelah ini atas jasa rekan-rekan semuanya, termasuk di sini TV Desa juga yang selama setahun penuh, setahun lebih 1,5 tahun, itu menggemakan SDG Desa. Sudah ada buktinya, yaitu di dalam peraturan presiden ini kemudian meningkat menjadi sekian, menjadi lebih banyak lagi peran desa di dalam TPB secara nasional. Kemudian dalam pembicaraan selanjutnya antara Kementerian Desa dengan Sekretariat Nasional SDGs, kemudian disepakati bahwa komponen sasaran SDG Desa itu selaras dengan seluruh tujuan SDGs. Ya, jadi kalau kita lihat di kolom paling kanan seperti itu. Nah, kita lihat di SDGs nomor 11 bahwa dalam level nasional pun sebagaimana tercantum di dalam peraturan presiden yang tahun 2022 itu mulai tercantum SDGs peran desa untuk pencapaian SDGs nomor 11. Jadi ini satu perbaikan konseptual yang sebetulnya relatif mendasar, karena lazimnya dulu ketika kita ingin melihat bagaimana peran desa secara SDGs itu ya cuman 2 itu aja. Apalagi nomor 11 itu hampir selalu dinilai tidak ada peran desa di situ. Tapi sekarang bahkan pada regulasi, pada legalitas nasional pun sekarang SDG Desa nomor 11 mulai muncul. Itulah sebabnya Hari Desa Asri Nusantara yang ada pada pagi hari ini, dan rencananya Bapak Wakil Presiden saat ini sudah ada di Pelalawan. Kami ada tugas lain kemarin di Jakarta, sehingga tugas kami ada di sini. Itu perlu kita sukseskan bersama, karena ini adalah perayaan bagaimana SDGs nomor 11 itu, SDG tujuan ke-11 itu sekarang juga ada peran desa di dalamnya yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Nah, ini juga hal yang menarik, kenapa satu praktek itu bisa mengubah konsepsi pembangunan. Karena memang pada dasarnya konsepsi-konsepsi itu bergantung juga pada kondisi lapangan. Satu hal yang penting di dalam pembangunan desa misalnya, dulu katakanlah sebelum tahun 60-an, itu pandangan tentang rakyat dengan negara itu selalu bersifat dualistik, bahkan kadang-kadang diametral. Kita mau membela rakyat atau membela negara. Secara konseptual, pandangan-pandangan akademisi seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian ada perubahan, diselipkan di dalamnya itu tidak hanya ada rakyat dan negara, tapi juga ada swasta. Jadi bayangkan bahwa kalau dulu, kalau rekan-rekan sekalian melihat bagaimana desa itu berkembang,
sejak zaman dulu sejauh dokumen atau prasasti kita bisa lihat ya, misalnya prasasti tentang atau dokumen tentang Desa Warnana yang sering dikutip itu jelas menunjukkan hanya ada rakyat dan negara, ya, raja dan pemerintahannya. Tapi jangan lupa, meskipun tidak masuk ya, tapi terselip di salah satu prasasti di Wajak Malang itu bagaimana di situ mulai ada pasar desa. Dan kita ketahui di dalam pasar desa itu banyak orang yang ikut serta, sebagian besar rakyat, dan di situ sebagian juga adalah perempuan. Jadi agak beda dengan sudut pandang bahwa pedagang itu negatif, tapi sempat satu prasasti di masa Majapahit itu merekam pasar. Jadi ini kondisi yang sepertinya biasa saja, tapi ketika kita kemudian sekarang melihat ada sektor pemerintah, sektor private atau swasta, kemudian sektor masyarakat, kita mengetahui atau bisa berefleksi bahwa dulu di Indonesia pun sejak Majapahit sebetulnya swasta atau masyarakat ekonomi ya, itu berperan serta dalam mendukung negara itu. Cuman tentu saja ada perbedaan nuansanya. Jadi pada saat itu jelas itu ada peran yang penting, tapi kemudian tidak pernah diakui ya di dalam struktur negara atau kerajaan. Contoh yang paling jelas penelitian Ong Hok Ham tentang bagaimana mandor-mandor Cina, kepabeanan, para pedagang yang kemudian menjadi raden dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam konsep pembangunan yang awal, itu karena nggak pernah dianggap dan kemudian kita tahu masuknya sosialisme dan sebagainya, membuat aspek swasta tidak berbaca. Bahkan dianggap bahwa swasta itu ya bagian dari negara. Sehingga pernah kita membaca prasasti Wajak di Malang itu seakan-akan itu berarti pasar yang mendukung raja. Karena sudut pandang kita terhadap rakyat dan negara itu ya, kalaupun ada swasta dia ada di balik negara. Nah, sejak tahun 60-an itulah kemudian mulai dimunculkan adanya satu sektor baru, yaitu sektor swasta. Sektor swasta ini kemudian membuat sudut pandang kita ketika melihat negara tidak lagi diametral. Yang salah negara misalnya. Kalau dulu kan mudah itu, kalau kita ada pemberontakan melawan penjajah, ya penjajah itu negara dan kita itu rakyat. Tapi bagaimana kalau ada pihak ketiganya, yaitu swasta, kemudian menjadi relatif tidak diametral, jadi kondisi-kondisi konfliknya juga mulai berkurang gitu. Nah, apa pentingnya kita membahas itu? Karena lazimnya ketika kita belajar pembangunan, tahapan-tahapan pembangunan itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ini merujuk kepada tentu saja penemuan-penemuan tentang konsep manajemen itu. Di dalam manajemen ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Di tahun 70-an ketika LSM mulai berkembang, itu di sana muncul bagaimana kalau bukan langsung pelaksanaan, tapi ada proses. Sehingga di dalam evaluasi, dalam kajian-kajian monitoring dan evaluasi itu sering ada istilah perencanaan, kemudian ada proses dulu, baru muncul hasil, kemudian muncul outcome atau manfaat, dan kemudian muncul impact. Nah, seperti itu.
Nah, yang menarik adalah untuk desa yang tadi disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa di situ ditambahkan satu konsep baru tentang pendataan. Jadi mengapa ini kita perlu lihat dengan agak detail? Karena sebelumnya nggak muncul. Jadi sebelumnya tadi kalau kita belajar atau melihat sejarah mengenai bagaimana tahapan-tahapan pembangunan itu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dan kemudian ada tambahan dari LSM ditambah proses. Karena menurut LSM proses itu jauh lebih penting daripada cuman melihat hasil. Rekan-rekan sekalian bisa mencek konsep itu masing-masing gitu. Jadi paling tidak sampai saat ini itu kita bisa melihat lazimnya ya. Kalau saya melihat dokumen monitoring dan evaluasi misalnya, kalau dari pihak donor dan swasta itu di situ perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi tidak terlalu melihat adanya proses. Saya pernah beberapa kali ketika melakukan monitoring dan evaluasi sebagai perwakilan kampus begitu mengusulkan proses, tapi konsep yang diterima itu kemudian ada perencanaan, kemudian hasil. Hasil dibagi perencanaan itu berarti efisiensi, ya, atau apa namanya itu, bagaimana supaya menjadi lebih murah. Kemudian outcome, manfaat atau dampak dibandingkan dengan perencanaan itu atau dibandingkan dengan output itu merujuk kepada efektivitas. Jadi kalau melihat efisiensi program ya output per input. Tapi kalau melihat efektivitas itu bisa outcome per output atau outcome per input atau impact dampak per output atau dampak per input gitu. Tidak ada proses di sana. Jadi dan kemudian ada yang ya waktu kita debat ada yang menyampaikan kalau prosesnya jelek tapi aturannya atau regulasinya bagus toh hasilnya bagus. Memang itu penting karena posisi dari para pegiat LSM, posisi dari pendamping desa, tenaga pendamping profesional, itu sebetulnya ada pada proses. Jadi kalau di situ ada satu konsep monitoring dan evaluasi yang banyak menekankan proses, kita bisa menduga, oh itu ke atasnya cara pandangnya itu cara pandang yang berkaitan dengan partisipasi dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada proses, kita melihat cara pandangnya mungkin berkaitan dengan soal-soal efisiensi, ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Nah, di dalam peraturan Menteri Desa nomor yang tadi disebutkan oleh Ustadz nomor 21 tahun 2020 itu kita mengetahui bahwa dalamnya itu ada tahapan pendataan. Ini tahapan yang relatif ya, belum ada sebelumnya. Jadi banyak yang menyampaikan bagaimana kalau cara kita melakukan proses sesuai dengan peraturan Mendagri